Kelompok 1. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Kami dari Universitas Gunung Kidul, jurusan Agroteknologi. Mohon izin di sini kami ingin mewawancari Bapak tentang kelompok tani Perkara Harjo. Mohon bantuannya dan bimbingannya. Ya, sakit bisa saya nanti saya kasih tahu apa yang ditanyakan. Nanti. Pak, kalau boleh tahu sejak kapan berdirinya kelompok tani Kartor Harjo itu berdiri? Ya, gitu. Untuk berdirinya kelompok tani itu sebenarnya sejak kakek moyang saya, jadi sekitar tahun 70-an. Namun terakreditasi pemerintah itu 2001. Gitu. Pak, itu kan 2001 sudah terakreditasi pemerintah. Ya. Untuk visi misinya itu apa saja ya, Pak? Ya. Yang paling pokok adalah mempersatukan petani. Untuk selanjutnya niku untuk menjaga kestabilan pupuk, artinya untuk menarik ataupun mempersatukan pembelian pupuk dari pemerintah. Jadi pupuk dari pemerintah itu langsung masuk ke kelompok tani lewat kelompok tani, lalu dibagi ke masing-masing warga atau masing-masing RT siapa yang membutuhkan. Jadi kebutuhan pupuk bisa dilihat dari situ. Jadi yang memegang kebutuhan pupuk itu kelompok tani, baik yang aktif maupun yang tidak aktif semua mendapatkan dengan harga yang disetujui dari petani tersebut, dari kelompok tani. Jadi yang memutuskan harga kelompok tani. Dari pemerintah harganya sudah jelas, tapi dari kelompok tani nanti memutuskan lagi berapa keuntungannya, terus kebutuhannya apa gitu. Itu tidak dari pemerintah itu memang dinaikkan sedikit untuk ongkos kesini dari kliennya, dari Saudi ya. Terus dari pengurus kelompok tani juga kelompok tani mendapatkan keuntungan dari mengelola pupuk tersebut, antara lain waktu itu. Yang lain juga untuk menangkap ataupun menerima bantuan dari pemerintah berwujud apapun. Kadang bantuan pupuk, kadang bantuan bibit, kadang bantuan penerangan. Irigasi ada nggak, Pak? Belum, kalau irigasi belum, masih menjaga ke air hujan. Ya. Kalau untuk struktur organisasinya itu bagaimana ya, Pak? Ya, untuk struktur organisasi komplit, jadi semua ada, termasuk pelindung, bapak dukuh, termasuk ketua desa ada, termasuk sekretaris, bendahara, komplit. Ini struktur organisasinya. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita ke sawah untuk melihat tanamannya. Oke. Monggo. Nah, Pak, terus di lahan tada hujan seperti ini, komoditas apa saja yang menjadi unggulan selain padi? Terus varietas apa saja yang Bapak gunakan supaya tahan kalau hujan nggak turun? Oh, iya. Untuk varietas utama dari pemerintah kadang itu wajib itu menanam padi siram. Itu untuk hasilnya cukup tinggi dan cukup tahan hama. Tapi untuk yang jika kekurangan air, kita memilih yang umurnya pendek seperti M70 atau dari Cakrabuana yang umurnya cuma pendek, jadi 70 hari sudah panen, untuk mengejar kekurangan air. Kalau hama yang sulit diatasi di sini apa, Pak, musuh utamanya untuk tanaman khususnya padi? Ya, untuk hama yang paling sulit itu kerang dan juga tikus. Tetapi kita mengandalkan dari leluhur itu dengan cara-cara tradisional untuk mengusir tikus. Kita menggunakan pelepah pisang, ditaruh di atas, nanti terkena sinar matahari dia takut tidak jadi ke sawah. Itu atau wewangian, dari wewangian
pewangian cucian atau pewangian pakaian itu untuk mengusir. Jadi untuk bau-bau yang harum biasanya tikus tidak mau. Dan juga wereng itu juga dari pewangian, termasuk dari ramuan tradisional dari bawang dan dringo bawang itu untuk mengusir hama-hama. Jadi tradisional dipakai, dan untuk jika sulit itu kita menggunakan yang dari warung-warung itu, dari toko. Untuk pupuknya sendiri itu Bapak menggunakan pupuk jenis apa saja ya? Ya, untuk pupuk kandang termasuk pupuk organik itu bikin sendiri. Jadi dari damen, dari sisa makanan ternak itu terus campur ledongnya itu jadi pupuk organik. Ya, kalau pupuk kimianya apa Pak? Pupuk kimia kita mendapatkan dari pemerintah itu Pusri sama Ponska yang pupuk subsidi. Itu untuk pupuk kandangnya sendiri itu diberikan kapan Pak? Sebelum tanam, jadi pupuk kandang itu dipakai setelah musim kemarau. Itu biasanya ditaruh di tengah-tengah lahan gitu, nanti setelah ada air baru diratakan, di jegunuk-jegunuk kayak gitu. Iya, iya. Berarti setelah pupuk kandang baru tanam, terus dikasih pupuk yang anorganik. Organik ya. Oh ya. Kan terus kan ini kan sawahnya pada hujan. Iya. Terus itu kan ada keran, itu kerannya buat apa ya Pak? Ya. Ini memang sawah tada hujan, jadi cukup mengandalkan air hujan rob. Dan itu kemarin mendapatkan bantuan dari Menteri Pertahanan untuk irigasi untuk pengairan, yang membantu gitu. Tapi sampai sekarang belum berjalan. Itu sumur Pak? Sumur bor, Iya. ya. Tapi di kelurahan sana bornya. Oh, itu belum jadi berarti Pak? Sudah jadi, tapi administrasinya mungkin jadi harus dibayar berapa per meternya gitu, yang belum jadi itu. Masih jadi rembuk, jadi mangkrak sementara ini. Oh ya Pak, kalau di sini kan tahun ini tanamnya itu varietas jengrang. Untuk masa tanamnya sampai panen itu kira-kira berapa bulan atau berapa hari? Ya, untuk jirang, varietas jirang biasanya 100 sampai 105 hari sudah panen. Berarti 3 bulan lebih. Ya, 3 bulan lebih sedikit. Terus untuk hasil panennya itu kan berupa padi dan jerami. Untuk padinya sendiri itu bagaimanakan? Terus padinya juga dijual atau ke pribadi? Ya. Untuk hasil padi biasanya untuk konsumsi sendiri sebagian, tapi sebagian untuk dijual. Tapi untuk damennya itu melihat keadaan situasi curah hujan. Bila curah hujan tinggi seperti sekarang, niku damen MH1 niku mboten kanggo. Jadi termasuk limbah dibuang saja. Iya dijual. Ya. Tapi untuk nanti MH2 itu biasanya dikumpulkan jadi satu, dikeringkan, terus ditaruh di atas kandang untuk makan ternak besok di musim kemarau. Pertanian dan peternakan adalah dua sisi koin yang tak terpisahkan. Di Kertoraharjo, limbah bukan sampah, melainkan sumber energi bagi ternak-ternak mereka. Berarti ini hasil panen yang kemarin Pak? Ya, sebagian dibawa pulang, sebagian yang masih bisa ditinggal. Belum lah, jelas Pak. Kelompok 1 Agroteknologi Bangga menjadi petani muda. Kertoraharjo Jaya. Gunung Kidul seringkali dijuluki daerah yang kering, namun di balik bebatuannya tersimpan semangat swasembada yang luar biasa. Harapan kami, anak muda jangan malu jadi petani, karena dari tangan kitalah makanan itu ada. Hai. aku poso deh. Sangatlah lelah.
Kata-kata. No. Terima kasih.